Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Gipari Rahman dari Fakultas Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester berupa mini riset perilaku konsumen dengan judul Analisis Perilaku Konsumen di Era Ketidakpastian Ekonomi. Riset ini dilakukan untuk memahami bagaimana seseorang mengambil keputusan ekonomi di tengah kondisi yang serba tidak pasti, serta pengaruh berbagai promosi belanja daring. Responden yang saya pilih dalam pengamatan ini adalah teman saya sendiri, Sugi Sasono. Mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu profil konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang saya lakukan, berikut adalah data lengkap responden. Namanya Sugi Sasono, usia 23 tahun, pekerjaannya adalah operator produksi. Pendapatan yang diterima setiap bulannya sekitar 5.500.000. Pengeluaran rutin yang wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3 juta, digunakan untuk kebutuhan pokok kayak listrik, makan, serta biaya transportasi bekerja. Platform belanja daring yang paling sering digunakan adalah Shopee dengan frekuensi belanja rata-rata 3-4 kali dalam sebulan. Jika kita analisis kondisi ekonomi Sugi cukup stabil, namun tetap terikat keterbatasan anggaran. Dari pendapatan 5,5 juta setelah dikurangi biaya rutin, masih ada sisa sekitar 2,5 juta. Namun kondisi ekonomi yang tidak menentu membuatnya membagi prioritas dengan sangat tegas. Pertama, kebutuhan, segala sesuatu yang wajib dipenuhi agar aktivitas berjalan lancar, seperti kebutuhan makan, tempat tinggal, dan perlengkapan kerja, ini didahulukan tanpa kompromi. Kedua, keinginan, barang yang menyenangkan hati tapi tidak wajib, seperti barang hobi atau pakaian tambahan, ini baru dipenuhi jika sisa dana benar-benar aman. Ketiga, batas kecukupan. Ia menetapkan batas agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan dan menyisakan sebagian uang untuk tabungan atau dana darurat. Jadi prinsip utamanya adalah cukup dan aman lebih penting daripada berlebihan. Analisis keputusan konsumen. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu analisis keputusan konsumen. Saya mengambil 2 transaksi pembelian terakhir yang dilakukan oleh teman saya, Sugi, di Shopee untuk dianalisis menggunakan teori ekonomi. Transaksi pertama, pembelian sepatu kerja seharga 350. Mengapa dibeli? Karena sepatu lama sudah rusak dan tidak layak dipakai untuk bekerja. Ini adalah kebutuhan mutlak. Manfaat atau utilitas yang diharapkan adalah kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran bekerja agar pendapatan tetap terjaga. Manfaat yang diperoleh sangat sesuai harapan. Jika tidak dibeli, konsekuensinya sangat besar. Aktivitas kerja terganggu, kaki sakit, bahkan berisiko tidak bisa bekerja. Keputusan ini murni didorong oleh kebutuhan, sama sekali tidak dipengaruhi oleh promosi. Secara teori ini sesuai dengan batas anggaran karena pengeluaran sudah direncanakan masuk dalam prioritas utama. Biaya peluangnya adalah sebagian uang yang seharusnya bisa ditabung, namun nilainya jauh lebih kecil dibanding manfaat yang didapat untuk kelangsungan pekerjaan. Jadi keputusan ini sangat rasional. Transaksi kedua, pembelian tas saat flash sale seharga 180, harga aslinya 320. Jadi terlihat ada potongan harga yang sangat besar, ditambah ada fasilitas gratis ongkir. Sebenarnya tas yang lama masih layak pakai, namun karena terlihat sangat murah dan takut kehabisan, akhirnya tetap dibeli. Manfaat atau utilitas yang dirasakan hanya sesaat, yaitu rasa senang dapat barang murah. Setelah dibeli, tas tersebut jarang dipakai dan hanya disimpan di lemari. Jadi manfaat sebenarnya sangat rendah. Jika tidak dibeli, tidak ada kerugian sama sekali. Keputusan ini 100% dipengaruhi oleh stimulus promosi, bukan kebutuhan nyata. Secara teori, utilitas marginalnya turun sangat cepat karena barang tidak terpakai. Biaya peluangnya adalah uang 180.000 yang seharusnya lebih baik ditabung